Asini roha madihamu doho dame nasia debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parkorasan manugut madihita damang denang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Hatani debata di bagasan manugut ni arion tersurat mai di buku ni pangukapon tolu ayat sada. Wahyu 3 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Suraton matu suruan ni Huria Sardes, oddo hatani partoddi napitu, nasiat debata jala parbitang napitu, huboto ro akau laumu, natarguar do humangulu, hape namati do. Disido yang gosatna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Secara geografis, letak kota Sardis sangat strategis karena berada di dataran lembah Hermus dan dikelilingi gunung Timolus yang tertinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Selain itu, sungai Pactolus yang mendapatkan aliran dari gunung Timolus biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas. Itulah sebabnya kota Sardis adalah kota yang makmur, apalagi ditunjang adanya pabrik kain dan pabrik pakaian dari bulu domba. Faktor-faktor inilah yang mampu mengangkat perekonomian rakyatnya, termasuk kehidupan jemaat di kota Sardis tersebut. Saudara-saudara yang kekasih,
kemapanan ekonomi ini membuat jemaat di Sardis hidup dalam comfort zone atau zona nyaman, sehingga mereka menjalani kehidupan rohaninya pun tanpa kesungguhan. Tidak ada lagi yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup. Mereka aktif dalam kegiatan rohani, namun dasar pelayanan bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tapi fasilitas yang mumpuni. Sekalipun pelayanan mereka tampak hebat di pemandangan manusia, namun ingat, Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Tuhan justru menegur jemaat Sardis dengan sangat keras. Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ayat yang pertama. Ternyata Bapak Ibu, tak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan kedapatan sempurna di mata Tuhan. Artinya, apa yang mereka perbuat tak mendatangkan perkenaan dari Tuhan, tak membuat hati Tuhan disenangkan. Aktivitas pelayanan mereka hanya tampak wah dari sisi luarnya saja. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menambahkan, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Wahyu 3 ayatnya yang keempat. Kalimat ada beberapa orang artinya hanya ada sedikit jemaat yang menjaga hidupnya tidak bernoda atau tidak bercela, tidak mencemarkan diri dengan dosa. Jadi, sebagian besar jemaat di situ melakukan kompromi dengan dosa, alias hidup di dalam kedagingan. Inilah peringatan keras bagi orang-orang percaya pada saat itu. Saudara yang kekasih, jika kita masih hidup di dalam dosa dan berkompromi dengan dunia, pelayanan kita, pekerjaan kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Sekalipun tampak hidup, tapi sesungguhnya mati di dalam pemandangan Tuhan. Saudara-saudara, layaknya kota Sardis yang terkenal karena kekayaannya, penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran oleh karena kekayaan alam berupa emas. Tidak terkecuali jemaat Kristen juga yang ada di sana. Mereka sama dengan penduduk lainnya yang merasakan kemakmuran kota Sardis. Sehingga jemaat di Sardis tidak lagi seperti jemaat di daerah lainnya yang saat itu menghadapi berbagai tekanan, penganiayaan, dan juga ajaran-ajaran sesat. Walaupun orang Kristen di Sardis hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, orang Kristen sangat dihargai di kota itu. Namun, di balik kenyamanan mereka, sebagai orang Kristen tidak dipakai untuk pertumbuhan iman. Disinilah teguran keras disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan melihat semua kehidupan gerejanya, kehidupan jemaatnya. Di balik kenyamanan mereka, Tuhan tidak melihat pekerjaan yang sempurna di hadapannya. Walaupun mereka hidup sebagai orang Kristen, namun mereka mati secara rohani. Inilah yang menjadi peringatan Tuhan kepada jemaat di Sardis, supaya mereka bertobat dan kembali sebagaimana ketika mereka menerima Injil kebenaran daripada Tuhan. Buhado hita kamanginan. Adong do dihitan waing mangulu alai mate secara partodio. Ringgas hita tu gereja alai damang pakorhon na tuakan aku malia. Oma turpu ko paingoto kita. Mulu adong do di tonga-tonga si songoni segeralah untuk bertobat. Dalam firman Tuhan dikatakan, "Aku tahu segala jalanmu." Ini mau membuktikan bagi kita sebagai Tuhan Yesus Allah Raja Gereja yang mempersatukan setiap orang percaya di dalam satu persekutuan yang kudus. Yesus Allah pemilik gereja yang tetap bekerja melalui rohnya di tengah-tengah jemaatnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi di pengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi di jemaat, semua yang terjadi di kehidupan kita, Tuhan mengetahuinya. Maka dikatakan tadi, "Aku tahu segala jalanmu." Dangadong nabuni dia dupan di debata. Yang kedua dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dalam perjanjian baru, istilah mati dapat juga menggambarkan kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Lukas 15 ayat 24. Bisa saja dari fisik seseorang itu hidup, namun dari iman dia adalah mati. Hal ini menggambarkan
sikap seorang yang menjalankan rutinitas kekristenan, namun sikap, perbuatan, perlakuan, tindakan bertentangan dengan firman Tuhan. Dikatakan, aku tahu segala jalanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam ayat ini, jemaat Sardis diingatkan bahwa mereka yang mengira keadaannya yang sekarang Allah baik, ternyata di hadapan Tuhan sebetulnya mereka mati. Jemaat di Sardis seperti susu basi yang mempunyai kemasan yang menarik, yang luarnya baik tapi busuk di dalamnya. Dan bila mereka hidup berkelanjutan seperti itu terus, akan berdampak buruk di kemudian hari. Maka disinilah Tuhan mengingatkan untuk bangkit dari kehidupan yang buruk. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan mereka penuh dengan dosa. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab relakanlah hatimu untuk bertobat. Wahyu 3 ayatnya ke-19. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita berbohong dengan Tuhan bahwa kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi sebenarnya kita masih hidup bergelimang di dalam dosa. Mungkin dengan sesama manusia kita bisa menutupi dosa kita, tetapi Tuhan tahu semua yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan keadaan kita ataupun gereja kita saat ini? Apakah di luar kita terlihat sibuk dan baik seperti jemaat di Sardis, tetapi di dalamnya terdapat kematian yang memprihatinkan? Apakah gereja kita hanya terjebak pada rutinitas ibadah dan berprogram seolah-olah menunjukkan keaktifan, tetapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyenangkan Allah? Mari kita secara serius mengintrospeksi diri kita dan kembali kepada Tuhan. Dia yang empunya gereja, Dia yang berkuasa dan memulihkan gerejanya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup di hadapan Allah. Hidup kita terbuka luas di mata Allah. Allah mengetahui semua pekerjaan kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai orang percaya, dan Dia menilai segala pekerjaan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti konsep ini, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita dan akan selalu memberikan nilai buat setiap pekerjaan kita. Jika kita buruk, maka Dia akan berkata buruk, sekalipun pekerjaan kita. Jika kita baik, maka Dia akan mengatakan pujian dan upah kepada kita. Penilaian terbaik dari setiap pekerjaan, pelayanan dan ketekunan kita Allah sendiri. Tuhan tidak menilai seberapa hebat kita ketika kita melayani di hadapan orang banyak. Tuhan tidak merasa kagum ketika kita bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik, tetapi Tuhan akan merasakan bahwa kita mengasihi Dia ketika kita hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Dia. Bukan besarnya pekerjaan yang kita lakukan yang membuat Allah bangga, tetapi besarnya kasih kita kepada Allah dan sesama dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan akan memberikan nilai terbaik bagi kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan dengan berfokus kepada Tuhan, maka semuanya pekerjaan kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui semua pekerjaan yang kita lakukan, dan Dia akan selalu memberikan penilaian bagi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.